Kita jumpa lagi seperti biasa di konten saya Empu Gelol. Pada malam ini saya bekerja lembur bersama adik sepupu untuk mengerjakan pekerjaan kita ini karena sudah mendekati waktu dan harus selesai. Nah, ini yang pekerjaan yang kami berdua lakukan, yaitu mengecat kepala naga. Ini kepala naga ini rencananya akan dipasang di ujung atap. Teman-teman bisa lihat. Nah, nanti setelah mengecat warna putih ini akan dikasih warna-warni yang bermacam warna seperti di sini. Ini lain-lain warnanya nanti. Ini gigi juga lain, taring, juga mata, serta yang lain ini. Nah, ini untuk pondasi dudukan di atas atap hubungannya nanti. Nah, itu. Jadi, dan ini ekornya yang dicat. Belum dicat, maksudnya di Gurindra. Mungkin malam besok baru bisa selesai dan bisa diwarnai, karena pekerjaan ini sudah begitu lama saya kerjakan dan kasihan juga mereka menunggu. Mudah-mudahan pekerjaan ini cepat selesai dan dipasang di daerah tersebut untuk di atas lamin seperti itu. Ini sambil mengerjakan ini saya akan bercerita seperti biasa, menyampaikan sesuatu tentang masalah seni atau budaya. Untuk malam ini saya akan menyampaikan sesuatu, yaitu tentang masalah miring ini dudukan ini. Sorry. Nah, mukanya kurang jelas. Gimana kelihatan jelas? Sudah. Kayaknya masih gelap ini. Tak apalah. Jadi menanggapi request dari teman kemarin di konten YouTube yang menanyakan, yaitu masalah aura dari Mandau atau sesuatu yang bisa memunculkan kekuatan. Apakah itu dari gagang mandaunya saja, Empu, kalau seperti mandau tempilan? Nah, jadi untuk memunculkan kekuatan mandau tempilan ini biasanya bukan hanya di gagangnya, tapi itu adalah satu kesatuan dari gagangnya yang didesain sebagus mungkin. Maksudnya bukan masalah ukiran. Kalau ukiran itu terserah, mau banyak mau sedikit, tergantung penempatan dari ukiran tersebut. Yang penting stylenya yang bagus dan unik seperti itu. Begitu juga sarung. Jadi sarung mandaunya itu harus stylenya yang unik dan mengena kepada pakem mandau tempilan seperti itu. Begitu juga bilahnya, semuanya harus pas, termasuk pisaunya juga seperti itu. Nah, jadi untuk masalah contoh mandau tempilan seperti apa, di dalam konten saya Empu Gelol banyak membahas masalah tempilan. Boleh teman-teman scroll semua mandau tempilan,
ada beberapa mandau tempilan yang sudah saya tunjukkan di sana. Nah, jadi mandau tempilan ini itu adalah satu kesatuan dari gagang, sarung, bilah, pisaunya. Nah, itu tidak terlepas, semuanya harus pas. Nah, ketika dia pas, maka mandau ini dari keseluruhannya akan mempunyai suatu aura kekuatan. Aura kekuatan biasanya di samping mandau ini diisi oleh si pemilik, mandau ini juga akan ada aura dengan sendirinya. Seperti itu. Ada kekuatan di sana. Apabila mandau ini dengan ukuran yang pas, umpamanya bentuk panjang bilah itu pas sesuai pemakaian kita, maka akan ada aura positif yang ada di dalam mandau itu. Aura positif ini bermacam-macam bentuk, artinya kita di rumah bisa terhindar dari mara bahaya, atau mandau ini akan bisa memberikan sinyal ketika kita ada sesuatu hal masalah yang akan menimpa, maka mandau tersebut akan memunculkan sinyal suatu pertanda kepada tuannya atau pemiliknya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi mandau tampilan ini tidak sama dengan mandau kerja. Mohon maaf saudaraku. Nah, jadi sangat berbeda sekali. Sudah saya bahas sebelumnya beberapa hal yang cukup mencolok perbedaan kedua mandau tersebut. Nah, ya dari sisi kerapian, dari sisi yang lain-lainnya juga seperti itu. Jadi mandau tempilan ini boleh dimiliki siapa saja, nggak ada batasan, artinya tidak boleh dimiliki oleh si ini, harus dimiliki si ini, enggak, semuanya boleh memiliki. Yang penting mandau tersebut dipelihara dengan baik dan dirawat seperti itu. Ada juga yang bertanya, empu mandau tempilan ini bisa menyakiti si pemiliknya enggak, empu? Mandau tempilan ini biasanya kalau langsung menyakiti si pemiliknya itu enggak. Biasanya dia akan memberikan sinyal. Nah, ketika ada sesuatu hal, seumpamanya ada permintaan apa, atau seumpamanya dia istilah kasarnya itu tidak dikasih makan, maka dia akan memberikan seperti alamat mimpi, boleh seperti itu. Biasanya sih mimpi. Nah, ini mandau tempilan. Jadi aura mandau tempilan sebenarnya teman-teman itu nggak main-main. Iya. Artinya kalau untuk saya bercerita banyak masalah mandau tempilan, itu sudah banyak di konten sebelumnya, masalah hal yang semacam ini, magisnya segala macam, itu memang banyak di mandau tempilan. Makanya itu mandau tempilan ini sebenarnya dari zaman dulu hingga saat ini sangat-sangat dicari oleh orang. Dan mandau tempilan ini tidak dimiliki oleh semua orang karena sangat sulit sekali mendapatkannya. Dan jangankan itu saja, sedangkan pemilik mandau tempilan di pedalaman saja juga tak banyak, karena pembuat mandau tempilan ini yang susah dicari seperti itu. Jadi tidak semua orang yang bisa membuat mandau tempilan, tapi kalau mandau kerja itu pasti banyak gitu. Nah, jadi memang pemaharan dari mandau tempilan itu nggak main-main, karena bermacam ragam. Standar mahar dari mandau tempilan itu tidak ada standar seperti biasa, tergantung si pembuat sekiranya pantas dan cocok, maka dia akan melepasnya seperti itu. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini atas request teman-teman yang ada yang bertanya mengenai masalah aura
dari Mendaud Bilan. Semoga saja ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah buat semua saudaraku, dan tak lupa juga saya ucapkan salam buat saudaraku yang ada di Brunei. Kemarin ada menyapa, sorry saya nggak sempat membalasnya. Untuk konten ini saya juga akan membalas. Salam buat saudaraku yang ada di Brunei, di Sarawak, Sabah dan lain-lain, serta saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu tak terkecuali Dayak, apalagi seperti itu. Oke, kita akhiri sampai di sini. Besok kita berjumpa lagi seperti biasa. Salam budaya dan tabe buat kawan-kawan semua serta saudaraku. Amin.